Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Aneka selaku dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Pada video kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Eva Diana, Dianur Rahmah, dan saya sendiri Muhammad Yufi Adlan akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat tata ruang yang sehat. Pengertian tata ruang. Menurut pasal ayat 1 dalam kurung 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 atau pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup serta sumber daya alam. Jadi, tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang yang pemanfaatannya perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan penurunan kualitasnya. Tata ruang yang sehat merupakan aspek yang penting dalam sebuah tempat tinggal. Tidak hanya nyaman digunakan untuk beraktivitas, tapi sebuah rumah juga harus sehat. Istilah dan definisi tata ruang. Istilah dan definisi tata ruang adalah sebagai berikut. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup melalui kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan manusia yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang yang berfungsi sebagai tempat lindung dan ruang sebagai fungsi budidaya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Asas dan tujuan. Asas tata ruang yang pertama yaitu keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan, keterlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan. Tujuan tata ruang yaitu terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Manfaat tata ruang. Yang pertama yaitu menghalau penyebaran penyakit. Ruang yang jarang dibersihkan akan menjadi sarang kuman, debu, dender hewan atau sel kulit mati hewan yang mengelupas bakteri dan jamur. Membersihkan ruang seperti ruang tamu, kamar tidur, lantai, dan dinding dapat melindungi dari kuman-kuman berbahaya. Yang kedua yaitu mencegah berkumpulnya tikus dan serangga. Tikus dan serangga merupakan hewan-hewan yang suka berada di dalam lingkungan yang kotor dan tidak rapi. Hewan tersebut dapat berkembang biak dan lebih mudah bersembunyi pada keadaan ruang yang berantakan, dan hewan tersebut dapat juga menyebarkan penyakit, kuman, bakteri, dan alergi. Dengan membersihkan ruang dan merapikannya serta membuang sampah, maka dapat menghindari adanya tikus dan serangga. Yang ketiga itu mengurangi resiko alergi dan kambuhnya asma. Di dalam ruangan yang berantakan banyak sekali ditemukan tungau, debu ruangan yang menimbulkan alergi dan serangan asma pada penderita asma. Tungau dapat dijumpai di sofa, karpet, gorden, dan lain-lain. Yang keempat yaitu meminimalkan stres. Jika keadaan ruang yang berantakan dan kesulitan mencari suatu barang, hal tersebut bisa memicu terjadi stres dan akan merasa lebih lelah karena menggunakan energi untuk mencari barang dalam kondisi ruangan yang berantakan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan
disampaikan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Rohmah dengan NPM 1901011048. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang syarat-syarat tata ruang yang sehat. Rumah yang sehat harus memiliki tata ruang yang sehat juga. Maka tata ruang yang sehat harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya yaitu ada dua, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu seperti atap dan loteng, dinding, lantai, jendela, dan ventilasi. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan psikologis. Tata ruang yang sehat harus memenuhi kebutuhan psikologis karena dapat membuat penghuninya aman, nyaman, dan memberikan kesehatan. Kebersihan ruangan harus terpelihara agar dinding menimbulkan gangguan atau penyebaran kuman, bakteri, penyebab penyakit. Untuk itu, fasilitas-fasilitas kebersihan ruangan harus tersedia agar kebersihan tetap dipertahankan. Yang F, yaitu kriteria tata ruang yang sehat. Kriteria tata ruang yang sehat yaitu memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, kering. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, aman. Yang keempat, memiliki ventilasi. Dan yang kelima, terawat. Yang G, upaya tata ruang yang sehat. Untuk menciptakan tata ruang yang sehat, harus dilakukan upaya untuk membuat dan memelihara ruangan menjadi sehat. Bentuk upaya yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menanam tanaman dalam ruangan untuk meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, membuat area untuk bersantai. Yang ketiga, merapikan barang-barang. Yang keempat, pemilihan warna yang tepat untuk ruangan. Dan yang kelima, buka akses untuk cahaya matahari. Yang H, yang terakhir, dampak negatif dari tata ruang yang tidak sehat. Ada beberapa dampak negatif dari tata ruang yang tidak sehat dan akan mengakibatkan masalah untuk penghuninya. Dampak negatif dari tata ruang yang tidak sehat yaitu antara lain, yang pertama, menjadi sarang tikus dan serangga. Yang kedua, banyaknya kuman dan bakteri penyakit. Yang ketiga, polusi udara dan debu yang memicu penyakit asma. Yang keempat, memicu terjadinya stres. Masih banyak yang lain lagi dampak negatif dari tata ruang yang tidak sehat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.